Sehat, dahsyat Bunda. Dahsyat, Alhamdulillah. Hari ketiga, luar biasa. Ya, Masya Keren, Allah. ajaib. Gimana nggak ajaib ya Kore Bali yang ada Al-Quran rezeki di sana. Masya Allah ya, itu sehat banget ya. Baik, Bunda silakan frekuensi rezeki kita ingin dengarkan, kita ingin praktekkan juga nanti agar semakin lama Ramadan ini semakin ajaib lagi. Silakan Bunda layar dan waktu silakan Bunda Mudaros. Ya, baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya, maaf, saya benerin ini. Kecekek rasanya. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di kajian MR Box yang luar biasa ya. Tiada henti. Applause buat Ustadz Solicen yang selalu mengawal, nggak ada liburnya, dahsyat, keren banget. Saya sudah meyakini luar biasa pasti keajaibannya dari Ustadz Solicen ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, di saat semua orang tidak selalu hadir, tapi beliau, Masya Allah, pada saat kami bertugas di Jakarta, di Bandung pun dalam Rapimnas, ternyata beliau juga bertugas juga, ya Masya Allah. Luar biasa, keren banget. Tidak semua orang bisa juga untuk istiqomah ya tiap pagi, Masya Allah, luar biasa. Keren pokoknya. Akhirnya Manet Rezeki ada satu yang bisa kita ikuti salurannya dan itu juga menambah keberkahan ketika teman-teman juga berpartisipasi di MR Box-nya gitu ya. Ada wadah di mana teman-teman yang lain yang tidak terjangkau oleh oleh CTMR, tidak terjangkau oleh kelas-kelas offline, dan ini adalah salah satu cara buat teman-teman yang di daerah yang tidak bisa eh, apa namanya seperti daerah lain yang ada STMR-nya, yang ada pembinaannya, dan ini adalah salah satu upaya eh, untuk menjangkau teman-teman yang jauh di sana gitu ya, tidak terjangkau, tapi dengan cara inilah kita bisa terus belajar gitu ya. Alhamdulillah saya juga senang bisa hadir di MR Box ya, mungkin bisa nanti kesempatannya bisa lebih banyak untuk bisa di sini. Ya, baik, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala lobi sholli sodri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang dan bangga tentunya saya bisa bisa men-sharingkan ilmu yang luar biasa ini di di tema atau jurus frekuensi rezeki yang terus buat saya tuh nggak henti-hentinya belajar tentang frekuensi rezeki, tentang energi gitu ya. Saya tuh kayak mengupas terus gitu ya frekuensi rezeki itu eh, dan energinya gitu. Everything in the universe is energy. Selalu Pak Nas selalu bilang begitu. Artinya rezeki pun itu energi gitu. Dan itu saya pelajari energinya. Dan masuk ke bab frekuensi, saya pelajari juga frekuensinya. Dan alhamdulillah semenjak saya pelajari tentang frekuensi rezeki itu buat saya it's work gitu ya. Eh, semakin semakin belajar MR tuh semakin semangat ketika dipadukan dengan frekuensi rezeki gitu ya. Kenapa saya suka 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 sekali untuk mengulik tentang frekuensi rezekinya gitu. Eh, saya memperhatikan orang-orang dengan em, apa ya, rezeki yang keren gitu ya. Saya perhatikan dari caranya mereka, dari lifestyle-nya mereka, habitnya mereka gitu, bahkan lingkungannya mereka itu saya perhatikan one by one gitu orang-orang yang menurut saya mereka bisa sukses di dunia bisnisnya dia. Mereka bisa sukses dalam setiap kesempatannya, itu saya juga perhatikan ya, dan itu menjadi salah satu apa ya, buat saya tuh kayak belum selesai untuk belajar di bab frekuensi rezekinya gitu ya. Eh,
ternyata ketika saya menjabarkan tentang frekuensi rezeki itu, kok semakin saya pelajari, kok rasanya makin melebar, makin mendalam gitu. eh ada satu kesempatan saya kayak masuk ke gua ke keajaiban, terus saya bilang sama Allah, ini keren banget loh, ya Allah keren banget ilmu ini tentang frekuensi rezeki ini yang kemarin saya cuek banget tentang frekuensinya gitu kan, saya nggak peduli karena ketika saya fokusnya, oh saya harus membuka perisai rezeki saya, oh saya harus merawat terumbu karang saya, oh saya harus disiplin kata, gitu ya. Dan ternyata itu nggak cukup ya. Ketika saya tambahkan dengan frekuensi rezeki, aduh masya Allah luar biasa keren banget gitu ya. Tapi eh, jurus ini kalau saya boleh presentasikan, tingkat saya mempraktekkan jurus ini baru di sekitar 70%-an lah atau 80% lah setingginya itu. Gitu ya. Saya bahkan membuat presentasi itu. Saya belum di titik sampai 90 pun nggak. Saya di titik 80. 80 untuk mempraktekkan eh, jurus frekuensi rezeki itu. Ya. Nah, teman-teman penasaran kan? Ini apa ini sebenarnya gitu kan? Dalam banget teman-teman, dalam banget dan ternyata ketika memang saya belajar tentang frekuensi rezekinya dan saya mempraktekannya dan itu ternyata it's work dan ajaib luar biasa ya. Dan pagi hari ini saya pengen men-sharingkan ilmu ini buat teman-teman ya, karena di di kelas saya sudah banyak yang praktek ilmu ini dan alhamdulillah saya selalu dapat feedback dari teman-teman yang ada di kelas saya. Oh Bunda, ini ajaib banget, ini keren banget. Aduh, itu satu kebahagiaan buat saya ketika saya selalu mendapatkan feedback tentang frekuensi rezeki ini. Ya, maka sekarang, yuk teman-teman, yang mungkin lagi beres-beres rumah, agak pantengin aja telinganya. Hmm. Kalau yang bisa fokus, fokus kalian. Pegang eh, pensil dan pegang alat tulis gitu ya. Mungkin ada yang mau di note-notekan gitu. Ya, sesuatu yang teman-teman bisa menjadi headline dan itu nanti bisa dipraktekkan. Ya. Ya. Sebenarnya memang simple ilmunya itu memang dari Magnet Rezeki, dari Ustadz Nasrullah gitu. Cuman sayanya aja yang menggelitik. Kenapa orang-orang bisa sukses? Kenapa orang-orang bisa semudah itu mencapai kesuksesan mereka? Kenapa mereka bisa sampai yang kayaknya uang tuh sekarang bukan jadi persoalan buat mereka gitu kan. Tapi saya menangnya ketika saya mengcompare keadaan ini, saya tetap menang. Menangnya apa? Saya tetap menang punya ilmu magnet rezeki dibanding mereka-mereka yang sukses tanpa ilmu magnet rezeki. Jujur, beda, beda banget pribadi magnet rezeki dengan orang-orang di luar sana yang secara tampak fisik mungkin mereka memang berhasil gitu ya, tapi secara jiwa, eh, hati gitu, insan magnet rezeki itu luar biasa gitu ya. Saya compare dengan saya dan teman-teman saya di luar MR gitu kan, mereka yang sampai dengan saat ini memblocking dirinya untuk MR itu, eh, apa ya, bagi saya kayak kayak beda beda aja. Aduh kok saya sebentar ya teman-teman, kok saya aduh loh, Kita tunggu, ya ya tunggu. tutup kameranya. Oke, tunggu ya teman-teman. Sebentar. Oke, ya jelas. Saya naikin ininya, laptopnya agak panas jadi. Oke, baik ya. eh jadi gini, tentang materi frekuensi rezeki ini pasti erat kaitannya dengan rezeki gratis ya. Tapi nanti ini bakal banyak saya akan buka dari dari frekuensi rezeki ini. Tapi yang jelas frekuensi rezeki ini adalah rezeki itu mulia, agung, luhur, tinggi, dan indah sekali. Ya, rezeki tidak hanya berupa uang. Uang adalah rezeki, tapi kalau uang
yang bisa berakibat ke hal-hal lain, misalnya gajinya 15 juta, 20 juta, tapi harus cuci darah gitu kan, itu bukan rezeki namanya ya. Apalagi ternyata dengan gaji sekian ada orang yang tersakiti gitu, itu bukan rezeki gitu ya. Eh dan ada hak-hak Allah yang tidak dipenuhi, maka itu bukan rezeki lagi, sebab rezeki itu luhur, tinggi, agung. Ya, kalau kita betul-betul mengharapkan magnet rezeki dari Allah, ya, rezeki yang dimaksud adalah rezeki yang enak sekali untuk dinikmati, ya, nikmat ketika diterima, nikmat ketika dikejar, dan dinikmatinya pun sangat nikmat. Itu, ya, tentang frekuensi rezeki. Jadi, ketika teman-teman ngejar rezeki itu enak nggak kira-kira? Ya, sebenarnya paling enak kan di mana rezeki, duduk diam rezekinya datang sendiri gitu. Ya, nanti saya akan lanjutkan sampai ke sana. Ya, nah kita berharap rezeki yang benar dan luar biasa dan akan merasakan nikmatnya gitu. Uang berlimpah ruah datang ke kita. Uang ini akan menyebabkan kita semakin dekat sama Allah. Nah, itu ketika dapat uang dan uang ini akan membuat teman-teman semakin dekat sama Allah. Ya, jadi frekuensi rezeki sesuai dengan frekuensinya Allah. Ya, udah sesuai belum kita dengan frekuensinya Allah kita. Ya, ada orang yang ketika mendapat rezeki justru disumpahin orang lain. Ya, seperti tadi Ustadz Solicen nge-share itu ya tentang orang-orang yang penipuan-penipuan mungkin secara secara ini dia bisa banyak dapat uang, tapi kan disumpahin sama orang. Ya, berarti sesuatu yang tidak tepat dalam mendapatkan dan menikmati rezeki itu. Jangan sampai kita di posisi itu tuh eh, mungkin berjualan ya. Ini bagus loh, ini tebel loh kainnya gitu kan. Ini wah semua kan sekarang berjualannya berlomba-lomba untuk seperti itu ya meyakinkan teman-teman. Begitu begitu sampai di rumah ya bahannya tipis. Ya, ini kan gitu kan. Nah, itu berarti dia tidak sesuai. Gitu. Yang beli juga kan harusnya berpikir juga dengan harga segitu pengen dapat kualitas yang bagus, mana juga gitu. Jadi sebenarnya saling-saling lah, saling-saling sebenarnya. Ya, nah rezeki itu banyak sekali macamnya, berlimpah ruah. Mendapat kesehatan juga rezeki, dekat dengan Allah rezeki, keluarga harmonis rezeki, wafat masuk surga rezeki, gitu ya. Jadi semua itu banyak, rezeki itu banyak, termasuk salah satunya teman-teman ketika saya juga mau Pak Nas kan selalu bilang ini magnet jodoh nih, magnet jodoh gitu ya. Sama halnya ketika saya mau LOP tentang jodoh saya perbaiki frekuensinya gitu ya. Saya perbaiki frekuensinya dan ternyata ketika frekuensinya diperbaiki jodohnya datang gitu. Nah, ini frekuensi rezeki bisa untuk apa aja, teman-teman? Mau mau teman-teman mengundangnya pakai eh, mau nariknya lewat jodoh, untuk jodoh maksudnya bukan lewat jodoh. Untuk jodoh. Mau tips magnet jodohnya benar. Siap. Dari frekuensi rezeki nih. Dari frekuensi rezeki. Nanti ya setelah bahas nanti saya kasih tips. Eh pengen banget LOP-nya umroh ya. Saya haji belum, jadinya belum bisa bilang umroh dan haji belum gitu ya. Saya takut gitu. Frekuensi saya belum saya samakan untuk di gitu. Jadi ketika kita bilang pengen umroh gitu, nah frekuensinya bisa nggak di, disamakan gitu ya. Benar lagi lebaran nih ya, lebaran butuh uang ya, benar nggak, butuh uang yang banyak kan. Nah, bisa nggak kita samakan frekuensinya ya, mudah-mudahan ini bekal deh, bekal banget buat teman-teman supaya bisa narik eh, rezeki itu lewat frekuensinya. Justru justru ketika setelah setelah sholat taubat itu perbaiki frekuensinya dulu gitu ya, eh, karena rezeki itu begitu agung dan ini tidak salah orang melihat rezeki dalam wujud uang ya. Bahkan nih ada orang yang mana sih Bunda Ros tuh katanya sukses tapi mobilnya belum punya. Kacamata orang kan sukses harus punya mobil dan semuanya, tapi versi saya sukses itu yang seperti apa gitu kan. Suksesnya adalah
Ketika saya sudah bisa semakin dekat sama Allah, itu adalah kesuksesan saya. Saya bisa ngaji Al-Quran, itu kesuksesan saya gitu. Maka kacamata sukses itu kalau ngikutin ngikutin omongan orang aja, kita akan di titik yang, aduh ini semuanya tidak mudah ya. Maka em, kita harus harus belajar di sini ya. Ya, makna uang adalah uang yang kita dapatkan dengan nikmat. Jangan sampai ketika mendapatkan uang orang tersinggung ataupun tersakiti. Ya, yang terbaik adalah bagaimana cara agar pada saat mendapatkan uang atau rezeki ada orang yang mendoakan kita. Nah, itu tuh ya. Ketika dapat uang tuh enak gitu, terus didoain. Sebegitu tinggi, agung, luhurnya, maka rezeki memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Untuk mendekati rezeki yang luhur dan agung, kita pun harus luhur, agung, dan bersih. Ya, itu. Allah terus memancarkan rezeki pada umatnya dan malaikat Mikail membagi-bagikan rezeki itu supaya kebagian. Ya, rezeki dari Allah yang maha tinggi, agung dan mulia, kita harus menaikkan level frekuensi diri kita agar seimbang dengan frekuensi rezeki yang agung, tinggi dan mulia. Nah, ini ya, ini yang saya pengen bahas lebih dalam, teman-teman, cara menaikkan level frekuensi diri kita. Ya, karena kalau kita bisa bikin bahwa eh, frekuensi rezekinya ada di sini, ya, lalu posisi kita di sini, ini nggak akan dapat-dapat. Bagaimana cara untuk menaikkannya sejajar? Ini akan bisa narik set rezekinya, gitu. Ya, satu teman-teman ya. Yang pertama adalah memang eh, kalau buka perisai itu kunci banget sih buat saya. Base-nya itu mau dibikinin, mau di matchkan dengan jurus apapun ya. Perisai rezeki itu udah jadi kunci menurut saya gitu ya, udah jadi kunci banget. Kata Pak Nas, bahkan Pak Nas bilang kalau ada orang nanya sama saya, Pak Nas solusinya apa gitu ya, sholat taubat. Nah gitu ya, Insya Allah ketika sholat taubat teman-teman akan bisa masuk ke dalam frekuensi ini gitu. Jadi yang pertama adalah coba cek dulu ya, cek mindset kita ya, cek mindset kita dan cek juga apa yang lisan kita ucapkan. Pengennya rezekinya tuh banyak, pengennya rezekinya tuh berlimpah. Tapi apa yang kita ucapkan adalah tidak sesuai dengan keberlimpahan dan tidak sesuai dengan mindset eh, rezeki yang mulia. Contohnya apa sih? Contohnya gini teman-teman. Kalau saya alhamdulillah sebelum mengenal ilmu manet rezeki memang pernah merasakan di titik terendah dan itu saya keep banget tidak pernah berbicara soal tidak mengeluh ataupun apapun. Nah, teman-teman pengennya dapat rezekinya tapi mulutnya selalu berbilang, perkataannya selalu yang negatif, perkataannya tidak disiplin kata, ya. Segitu aja mahal. Nah, satu contoh nih, ya, kata-kata kita itu tidak bisa menaikkan level frekuensi rezeki. Rezeki itu tinggi, ya. Nih, wah, bawang goreng mahal, pulang dari pasar ngomel-ngomel, mana mau belanja bawa uang 100.000 nggak dapat apa-apa, dapat bawang segini, minyak goreng segini, cabai segini, ngerepet kemana-mana, gitu, ya. Itu otomatis menurunkan energi kita. Udah di frekuensi yang levelnya udah turun. Ya, kita kan kerjanya merepet terus. Begitu dikasih dihidangkan makanan, ya, kita tinggal makan aja, kita masih merepet. Asin, pahit-pahit, nggak enak. Ya, ini ini hal-hal yang sepele tapi membuat frekuensi rezeki kita makin ngedrop. Ya, halnya sepele banget gitu. Terus perkataan gini juga teman-teman. Eh, Yuk mampir ke gubuk saya gitu. Pas ke rumah, pas mampir ke rumahnya, Masya Allah ini mah bukan gubuk. Ada nggak yang kayak gitu?
Jadi seolah menghilangkan rezekinya Allah. Seharusnya bisa memuji Allah, nggak usah pakai gubuk atau juga mari ke istana saya. Ya, ya kan tetap istana, seenak-enaknya, sekeren-kerennya hotel. Bukankah teman-teman lebih nyaman tidur di rumah? Bener nggak? Maka boleh dong bilang begitu. Ketika ini apa silakan makan gitu. eh Seadanya ya, maaf ya seadanya ya, gitu kan. Selalu begitu ya. Aduh saya nggak punya apa-apa nih, nggak punya apa-apa. Silakan dimakan gitu. Ada nggak yang masih kayak gitu? Ingat loh, bentar lagi Lebaran loh. Ketika dihidangkan sesuatu begitu banyak di meja, masih bilang, aduh ini saya nggak punya apa-apa ini, saya cuma ini nurunin frekuensi rezeki teman-teman. Udah dikasih rezeki sama Allah, dihilang-hilangin, ya kan? Benar nggak? Teman-teman yang ngilangin rezeki nggak? Ketika kita menghidangkan sesuatu, tinggal sampaikan aja, silakan nikmati ini rezeki dari Allah. Kita pun bersyukur, gitu ya. Banyak hal-hal sepele yang akhirnya menurunkan frekuensi rezeki kita dari cara seperti itu loh teman-teman. Dari cara perkataan kita, ya. Dari cara perkataan kita aja selalu yang merepet kemana-mana, tidak ada rasa syukurnya, ya. Rumah saya gitu kan. Ya, hal-hal sepele itu sebenarnya teman-teman menurunkan frekuensi rezeki kita dari perkataan, ya, dari perkataan. Ini dari perkataan. Yang kedua dari penampilan, ya, dari penampilan. Teman-teman hati-hati, ibu-ibu. Masih ada yang suka ngomong gini nggak? Oh, enak sih, oh, dasternya semakin robek, semakin nyaman. Masih ada nggak? Saya doain mudah-mudahan eh, dasternya pada robek semua supaya semakin nyaman. Gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Masih kayak gitu nggak? Allah suka sekali dengan eh, keindahan, kerapihan. Ya, selama itu daster bolong-bolong masih ada di rumah, masih dipakai, Allah nggak akan kasih rezeki. Ya, jangan juga bekas kita kasihkan sumbangan. Oh, ada nih apa silakan yang mau mengumpulkan barang bekas, baju-baju, kita kirim yang robek-robek enggak juga, ya. Jadi hati-hati, ya. Daster itu baju dinas, iya betul, tapi gitu loh. Yang robek-robeknya itu loh, yang bolong-bolongnya itu loh, gak usah dipakai. Allah seneng lihat keindahan, beli aja lagi, ya. Jangan dikira wah nggak punya duitnya nih, gimana mau belinya? Beli dulu, nanti diganti sama Allah. Kalau niatnya untuk apa ya, menjaga frekuensi diri kita, ya kan? Frekuensi ini, frekuensi rezeki itu nilainya luhur, tinggi, agung. Gimana kita mau mendapatkan rezeki itu sementara pakaian kita pun seperti itu, ya. Mohon maaf, memang saya baju-baju saya tidak mahal, tapi insya Allah saya selalu berpakaian yang rapih, gitu ya. Jadi teman-teman, frekuensi rezeki nggak mesti harus harus selalu wah yang mahal-mahal nih mahal-mahal, iya boleh yang mahal, tapi jangan sampai itu kebawa ke gaya hidup, ya. Jadi teman-teman juga harus sesuaikan. Yang penting itu nyaman dipandang sama orang lain, karena Allah juga suka keindahan itu. Jangan sampai ini gara-gara pengen nirit nih, pengen nirit, pengen hemat gitu kan, yang bolong nggak mau dikeluarin. Eh, Masih pakai baju yang apalagi nggak disetrika, kusut-kusut dipakai gitu kan. Orang yang lihatnya juga nggak enak. Rezeki tuh kayak gitu loh. Rezeki tuh kayak orang lain memandang kita. Ya, gimana mau rezekinya datang dilihat pakaiannya aja, aduh, males banget gitu, ya. Rezeki itu datang kayak orang lain, kayak matanya orang lain. Ketika kitanya nyaman, rezeki itu datang gitu, ya. Dia seperti dari dari cara berpakaian kita, ya. Jangan ngasal gitu. Oke lah, saya sudah paham dengan emak-emak yang dasteran, habis itu pakai jaket, pakai kerudungnya bergo, ya.
itu emak-emak mau jemput anak sekolah. Udah paham. Ya, tapi mudah-mudahan bisa diperhatikan lagi karena eh, udahlah daster di rumah saja. Kalau mau jemput anak sekolah minimal rapi karena akan dilihat orang lain. Rezeki itu kayak matanya orang lain. Orang lain tuh nyaman lihat kita dan begitulah rezeki gitu. Ya. Maka perhatikan apa yang kita kita kenakan, apa yang kita katakan, apa yang kita eh, makan juga gitu ya. Soal makanan nih, soal makanan juga sama ya. Baju yang robek diapain? Gak usah disimpan, buang ya. Gak boleh juga dijadiin pel. Bapak saya bilang, Pak Mali, baju dipakai buat keset gitu ya, nggak boleh. Jadi perlakukan diri kita pada frekuensi seperti itu teman-teman. Sebelum teman-teman mau pengen seperti ini gitu kan. Eh, Makanan, pernah nggak? Saya pernah dengar YouTube-nya Ustadz Lukman Hakim gitu. Ada seorang suami istri datang kepada beliau bahwa eh, sudah melakukan apa saja, tapi ternyata amanah beliau nggak selesai-selesai, gitu ya. Dan ketika itu lagi bercerita, eh, sang suami ini makanannya tidak dihabiskan, gitu. Padahal dia ambil sendiri. Ustadz Lukman Hakim bilang begini, oh pantes amanahnya nggak lunas-lunas. Kenapa? Makanan saja dibuang-buang ini adalah bagian dari kufur nikmat ya. Makanannya dibuang-buang, harusnya dihabiskan. Pernah nggak berpikir nasi yang di depan kita itu, ya, nasi yang di depan kita itu dulu ditanam sebelum kita sampai di kita itu ditanam oleh petani panas-panas, kadang juga berisiko dengan cuaca, berisiko dengan hama, ya, lalu dipanen, digiling, sudah jadi beras ke distributor dulu, ke agen, ke warung, atau ke pasar, sampailah ke kita. Sampai di kita pun beras itu nggak langsung ditelan mentah-mentah beras. Masih diproses lagi beras itu menjadi nasi. Pernah ngebayangin itu nggak? Terus kita seenak-enak kita, nasi itu nggak enak, makanannya buang. Oh, enggak. Saya sedang belajar menghabiskan apa yang ada di dalam piring saya. Kan boleh ya kalau seumpamanya dihidangkan oleh orang lain karena nggak tahu porsinya, boleh tidak habis. Tapi kalau kita yang ambil sendiri nasinya, wajib dihabiskan walaupun itu masih sisa satu butir. Ya, maka bayangkan mau makan itu bayangkan dulu tuh supaya nggak jadi kufur nikmat tuh. Itu pun frekuensi rezeki loh yang saya pelajari. Oh ternyata buang makanan tuh gitu ya. Hati-hati. Saya semenjak belajar frekuensi rezeki, ya eh, apa ya harus harus hati-hati aja dengan makanan gitu. Jangan sampai kita pada posisi kufur nikmat. Itu dari makanan, dari perkataan. Tadi sudah ya dari perkataan hati-hati teman-teman dengan perkataan yang selalu mengumpat makanan gitu kan. Andai kata gini teman-teman diberi kue sama orang ya, lalu kue itu bilang kuenya nggak enak, pahit. Yang bikin itu kira-kira tersinggung nggak? Pasti tersinggung kan? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menghadirkan rezeki untuk kita, di depan kita tinggal makan. Bagaimana dengan orang-orang yang hari ini nyari uang dulu untuk makan hari ini? Belum tentu juga dia dapat makan hari ini, ya. Belum tentu tuh yang dia kerjakan hari ini mendapatkan hari ini juga. Ya, maka kalau kalau makanan itu nggak enak, nggak bisa kita makan, diam, minta ampun sama Allah. Tidak bisa mentolerir di dalam tubuh kita. Mungkin terlalu asin. Kalau asinnya masih bisa ditolerir, itu saya masih makan loh.
Kalau sudah nggak bisa ditolerir itu saya diam. Istighfar, ya Allah, ini rezekimu ya Allah. Saya tidak bisa ya Allah eh, memakannya gitu. Kalau memang itu membahayakan tubuh kita nggak usah. Tapi diem lah ya. Bisa nggak diem aja? Dan bersyukur aja ya Allah. Terima kasih rezekimu ini ya Allah. Ada sampai di hadapanku untuk aku makan. Mudah-mudahan rezekinya tubuh saya agar bisa tubuh saya untuk beribadah gitu. Sehat dan bisa beribadah padamu. Ya, tapi kalau nggak enak udah diem aja, diem, diem aja. Bilang sama Allah, ya. Kalau masih bisa itu ditolerir, diem-diem, kasih makan kucing, anjing. Oh, kalau di luar sana nggak ya. Kalau di Bali kan anjingnya berkeliaran seperti ayam. Ya, apalagi kalau di kampung-kampung babinya tuh berkeliaran juga eh, di perkampungan kayak ayam aja. Ya. Nah, dari perkataan, dari sikap perilaku kita, ya, dari apa yang kita kenakan, ya, ini tuh bener-bener tidak mengundang, membuat level frekuensi kita jadi naik, malah bikin ngedrop, ya. Hal-hal seperti ini dari pakaian kita, ya, nggak apa-apa lah, nggak mahal, nggak apa-apa. Yang penting rapi, bersih. Teman-teman sampai di titik saya pengen gini ya Allah, pengen banget ya Allah, mukena itu sehari ganti ya Allah. Bukankah kita setiap hari ganti baju, teman-teman? Ketemu orang, ganti baju, enak dilihatnya. Lah kita mau ketemu Allah, mau kena aja seminggu baru ganti. Iya nggak? Saya sampai sampai pengen ya Allah, pengen punya mukena yang banyak supaya saya bisa ganti tiap hari, mukenanya bersih, mukenanya wangi. Saya bilang gitu. Ketika saya bilang begitu, eh Desember kemarin saya dapat hadiah mukena sampai 3 piece gitu ya. Termasuk mukena yang saya pakai ini. Ini Allah yang kirim ya. Saking pengen gitu eh, menaikkan level frekuensi rezeki dari penampilan kita di hadapan Allah ya. Yang kedua juga penampilan kita nih, mau sholat ya, bangun malam, wudhu dulu, sholat masih pakai baju itu gitu. Em, secara sholatnya sah sih, tapi kan kita secara adab, masa kita mau menghadap Allah pakai bajunya itu ya. Maka kebiasaan saya, alhamdulillah sudah lama, saya hampir hampir 5 tahun ini, saya bangun lalu saya mandi, ya. Saya bangun, saya mandi, lalu saya qiyamul lail seperti itu, gitu ya. Saya agak pakai wangi-wangian sedikit untuk sholat, lebih ke jaga adab sih teman-teman. Kan qiyamul lail itu di mana Allah sedang turun ke bumi ya. Maka itu adalah upaya saya menaikkan frekuensi diri saya di hadapan Allah dengan memakai baju yang eh, rapih, bersih, wangi. Ya, coba perhatikan dari segi ini ya. Mungkin memang saya tidak membahas sah atau tidak sahnya, gitu ya. Sah dan tidak sahnya bukan kapasitas saya bicara seperti ini, tapi saya berbicara tentang adab dan frekuensi rezeki kita gitu ya. Pengennya rezeki, pengennya didengar, tapi ngadep Allah masih compang-camping gitu. Ngadep Allah masih pakai mukena yang ke bawah tidur, udah gitu keringetan gitu. Ya, apalagi bapak-bapak pakai kaos bola pula. Aduh, ya. Jadi banyak hal-hal sepele sebenarnya teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang remeh-temeh tapi eh, itu tuh benar-benar mempengaruhi loh. Ngefek banget. Yang selanjutnya adalah rumah ya. Coba lihat rumah nih. Saya sampai memperhatikan, Masya Allah, rumahnya orang-orang yang secara finansial mereka ada. Ada nggak rumahnya yang berantakan? Nggak ada. Rasa-rasanya tuh rapi, bersih gitu ya.
Dan itu tuh energinya beda banget gitu rumah-rumah dengan yang seperti itu, ya. Saya tuh mulai mulai terhenyak gitu. Iya, saya pengennya rezekinya bagus gitu. Tapi rumah saya aja nggak rapi, berantakan di mana-mana gitu. Mulai saya belajar itu juga gitu kan. Mulai mulai apa ya? Mulai memperhatikan keadaan rumah, setelah keadaan diri selalu selalu wangi, rapih gitu ya. Lalu saya juga memperhatikan rumah gitu, walaupun tingkatan saya dibanding yang lain, saya tanya tuh, gimana tuh punya rumah sampai seperti ini, adem banget, bersih banget, enak banget gitu ya. Oh, saya ngepel tiap hari sih Bun. Hmm, saya mikirnya kayaknya saya juga ngepel tiap hari ya, tapi nggak sebersih mereka gitu ya. Dan itu saya pelajarin juga. Ternyata kan ngefek juga. Coba deh teman-teman, ketika berkunjung kepada orang-orang yang rumahnya dalam tanda kutip tidak beraturan, ya tidak rapih, itu kan energi kita nggak nyaman banget. Kan lagi-lagi saya bilang, rezeki itu seperti mata orang lain memandang kita. Ya kan begitu masuk ke rumahnya gitu, saya udah, uh, gitu. Ya tapi kan saya diem aja orang rumahnya orang kok gitu. Nah itu saya perlakukan ke rumah saya gitu. Jadi ya seperti itu. Ini kan hal-hal yang eh, nggak ada hubungannya sama rezeki sebenarnya kalau kita pakai logika, ya. Kalau pakai ke logika ini nggak ada hubungannya dengan rezeki. Saya yakin ini nggak ada hubungannya. Rezeki itu datang dari kerja keras kita, datang dari eh, membuka perisai diri kita. Tapi buat saya, hal-hal kecil ini sudah mampu merubah sedikit demi sedikit, ya, dan bisa mendobrak rezeki saya mulai mulai gitu. Ya, mengalirnya tuh pelan tapi pasti. Mengalirnya pelan tapi pasti. Hal-hal yang sepele ini tolong perhatikan teman-teman. Ini cara kita menaikkan level frekuensi diri. Tentang mental, ya, mentalnya pengen frekuensi kita tinggi, tapi masih ada nggak yang bilang gini, ada orang pulang kampung nih ya, oleh-oleh ya, oleh-oleh ya. Wah, di kampung itu tuh, di Lampung itu tuh, ada namanya ini nih, enak banget. Nanti kamu kalau pulang sana, saya nitip ya, gitu. Dulu teman kuliah saya dari Lampung, suka bawa dodol durian, ya. Apa tuh namanya, udah nggak inget. Ini contoh ya. Terus ada orang mau umroh, kita langsung, nanti jangan inget ya, oleh-oleh buat saya ya, oleh-oleh buat saya. Mental, teman-teman. Ya, ada orang ada orang ulang tahun. Wah, ulang tahun traktir ya, traktir ya. Ada teman kita jualan. Si ada nggak yang kayak gini nih? Harga temennya? Iya, lempok benar. Saya tiap kuliah itu selalu dibawain gitu ya. Ehm, ada orang ulang. Wah, traktir ya, gitu kan. Bukan yang ini, yang orang jualan. Teman kita jualan. Harga temennya, diskonnya. Wah, nawarnya sadis. Harusnya ke temen itu kasih lebihan dong untuk menjadi sedekah kita. Siapa tahu memang dia butuh untuk makan anaknya, uang sekolah anaknya, sehingga kita ada sumbangsilah di situ. Kalau ngasih aja rezeki kan nggak enak. Nih buat nyumbang anakmu, gitu ya. Lebih baik kalau saya sih ada orang jualan, teman-teman maksudnya teman-teman, apalagi dalam kondisi secara finansial dia eh, kurang mampu, itu pasti saya beli, ya saya beli. Untuk apa sih? Satu nih teman-teman, kalau kita beli dagangan teman kita, apalagi dia orang yang dalam tanda kutip secara finansial eh, butuh ditolong gitu, daripada kita nolong nih buat kamu, kan juga nggak enak, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita beli dagangannya dia, satu sudah membuat dia bahagia, benar nggak?
Kan rezeki dititip pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Maka belilah dagangan temennya. Dia akan bahagia, ya. Dan dia akan mulia karena apa? Dia tidak menerima uang cuma-cuma dari kita. Ini uang 50.000 buat anakmu. Kan nggak begitu. Ada orang-orang yang mentalnya jual, nggak mau saya. Nah, kalau beli, it's okay gitu. Ya, yang pertama bisa membahagiakan dan memuliakan. Yang kedua adalah kita bisa support finansialnya dia. Ya, saya suka beli, terus saya bagiin lagi. Gitu aja. Ya, nah itu juga masuk ke mental. Ya, mental kita pengennya eh, narik rezeki, tapi secara mentality kita belum sampai di situ. Kita masih mentalnya mental gratisan, mentalnya mental oleh-oleh, mentalnya mental harga teman. Ya, hati-hati di situ juga akan membuat level frekuensi diri kita jatuh serendah-rendahnya. Nggak naik-naik nantinya. Ya, karena mental kita di situ. Mental kita adalah, oh enak ya dibayarin, oh enak ya ini, oh enak ya dapat ini, oh ini kayak gratisan gitu. Ya, maka teman-teman hati-hati ketika mental kita sampai di situ tuh. Mental kita bayar walaupun eh, apa ya, walaupun tidak mahal gitu. Membiasakan diri seperti itu. Maka buat teman-teman yang mentalnya masih di situ, ini ada cara buat mengasah mental. Yang satu ke tukang parkir. Ya, mungkin tukang parkir selama ini parkirnya 1.000 atau 2.000. Cobain di 5.000, ya, kasih 5.000. Mengasah mental kaya tadi, menaikkan frekuensi rezeki, ya. Yang kedua di tukang sayur, mengasah mental di tukang sayur. Kenapa? Jangan nawar di tukang sayur, ya. Berapa Mas? 7.000, beli. Terus buru-buru pulang. Kenapa? Karena tukang sayur sebelah murah. Nanti kita jadi compare-compare. Aduh, sana kok murah ya. Waduh, kenapa saya nggak beli di situ ya? Sudah, saya ke tukang sayur nggak pernah nawar, ya. Nguji mental saya juga. Mental orang kaya kan bungkus, 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 gitu ya. Orang kaya masih nawar itu pelit, gitu, ya. Nguji mental. Allah kan ngasih rezeki sama kita nggak pakai perhitungan. Kenapa kita sama orang lain perhitungan? Coba cek. Ya. Saya sama Gojek aja nggak nawar. Ya, saya sama Gojek aja selalu saya lebihkan karena saya selalu berpikir gini, saya belum bisa eh, apa ya berbagi dengan nominal yang lebih banyak, maka hal-hal kecil itu bagi saya wajib ke Gojek, ke siapapun gitu. Ada lebih tukang parkir apa udah nggak usah yang ngeribetin nungguin gitu. Ya, itu tuh belajar di frekuensi rezeki kita gitu. Remeh-temeh sih memang gitu. Tapi Masya Allah luar biasa ketika kita udah di level yang nyaman dengan mindset kita, mindsetnya mindset kaya. Bahkan nih teman-teman ya, dulu saya kan masih pakai Pertamax, pakai apa namanya bensin yang biasa itu. Nah ketika bensinnya naik, itu saya pakainya adalah Pertamax, ya. Kenapa pakai Pertamax? Versi saya adalah gini, em, saya lagi mencoba di saat ekonomi waktu itu agak menurun, ya, saya mencoba menaikkan plafon rezeki dengan cara apa? Tadi beli Pertamax sampai sekarang Pertamax, ya. Secara kalau kalau kita bilang itu eh, lebih mahal, ya memang lebih mahal. Kita nggak bisa ngirit gitu. Saya mencoba terus Pertamax, 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 Pertamax gitu. Saya coba itu. Terus saya beli juga minyak goreng, ya. Minyak goreng pada waktu itu yang pertama-pertama luar biasa dari 25.000 udah 2 liter tuh, terus jadinya 25.000 jadi 1 liter.
Saya tidak berpindah kepada minyak curah. Saya belajar menaikkan plafon rezeki dari situ tuh. Dari pertama, saya beli mereknya branded yang minyak. Bukan gaya hidup ya, teman-teman. Bukan gaya hidup, bukan. Saya menaikkan level-level yang sama pemerintah dinaikkan. Saya ikut beli yang seperti itu. Untuk apa? Saya mau mencoba. Dan ternyata ketika saat itu saya juga em, baru-baru sih belajar magnet rezeki ya, baru-baru belajar magnet rezeki. Dan ternyata ketika saya dengan pada waktu itu penghasilan saya segitu, saya mencoba untuk bertahan di Pertamax, saya mencoba untuk dibeli minyak gorengnya yang ada mereknya, bukan minyak curah. Dan ternyata tidak mengurangi rezeki saya. Saya bukannya berkurang ya, tiap bulan tuh kekurangan karena harus beli Pertamax, karena harus beli minyak goreng tadi yang harganya emang kayak gitu. Saya belanja ke pasar, Bu, minyak berapa cabai lagi mahal gitu. Oh jadi kalau mahal saya nggak boleh beli, Bu, gitu. Saya beli aja. Saya suka makan pedas ya teman-teman. Harga cabai rawit kan lumayan ya. Kadang-kadang harganya tinggi banget, lebih lebih pokoknya kayak daging gitu. Saya beli nggak? Beli. Bu, kalau 10.000 gini, jangan 10.000, Bu, 20.000 saya beli. Saya selalu begitu loh, teman-teman. Jangan membatasi rezeki Allah dengan kita yang membatasi. Membatasi apa? Yaitu tadi. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil di titik plafon rezeki saya nggak turun ketika saya beli yang seperti itu. Hah, tabung gas yang hijau juga harus diganti. Betul. Hati-hati loh. Khusus rakyat. Tapi itu ya, teman-teman ya. Jadi, coba ya. Teman-teman coba dengan frekuensi rezeki yang seperti ini. Saya sudah saya sudah merasakan itu. Awal-awal magnet rezeki, saya mencoba untuk plafon rezeki saya bisa nggak sih seperti itu? Saya naikkan. Kalau orang hitung-hitungan dalam keadaan saya pun masih punya amanah, ya ngitungnya kan lumayan nih selisih dari beli Pertamax, lumayan selisih beli minyak goreng, lumayan beli selisih. Nah lumayan-lumayan inilah ternyata gitu loh. Nggak pakai nggak pakai ngomel-ngomel, nggak pakai merepet. Akhirnya sampai juga di akhir bulan gajian gitu loh. Mulai mulai merasakan itu nikmat banget pakai ini, membantu pemerintah seperti ini gitu ya. Ya, keren. Ya, sudah ganti tabung. Jadi eh, hal-hal yang kecil, pakaian-pakaian juga, ya teman-teman pakaian-pakaian juga. Dulu saya orangnya cuek banget sama pakaian. Aduh, saya seneng karena dari kuliah itu saya paling seneng kaos oblong, celana jean. Seneng banget pakai begitu ya. Sehingga celana jean itu dulu zaman-zaman kuliah ada nggak yang ngerasain kayak saya, semakin nggak dicuci itu semakin keren. Celana jean, ada nggak? Saya tuh ya. Jadi eh iya bau sih, cuman namanya mahasiswa ya. Tapi kan sekarang enggak. Eh, saya paling seneng gitu. Terus saya pulang ke Cirebon pakai sandal jepit. Zaman itu adalah swallow. Swallow itu tahta tertinggi kali ya sandal jepit pada waktu itu. Ya, jadi eh, ya itu tadi ya teman-teman, eh, coba perhatikan detail hal-hal yang seperti ini. Wah Cirebonnya mana? Saya orang Cirebon loh. Pulang ke Cirebon. Tapi saya udah tinggal di Bali sekarang. Ya, hal-hal detail, hal-hal yang sepele, yang tidak orang orang perhatikan. Saya tuh perhatikan banget, ya. Jadi kalau mainnya logika itu nggak nyampe, gitu. Tapi kan kita belajarnya energi, benar nggak? Kita belajarnya energi. Everything in the universe is energy. Ya, energi apa yang mendominasi? Energinya energi merepet terus, kekurangan terus ya itu yang terjadi. Energinya rapih, bersih, ya, mindsetnya enak, gitu. Mentalnya enak,
rezekinya juga enak datangnya. Rubah dulu dengan hal-hal yang yang menurut teman-teman tuh apa ya, sepele gitu. Nah, lunas amanah ya. Pengennya lunas amanah nih. Mental kita nggak seperti itu. Saya alhamdulillah juga diberi keajaiban sama Allah. Lunas amanah saya kurang dari 6 bulan. Mental ternyata teman-teman. Lunas amanah tuh bukan perkara kita kerja keras dan semuanya. Ternyata saya tidak kerja keras dalam melunasi amanah saya. Mental, mental, frekuensi rezekinya juga, energinya juga diperbaiki, ya kan? Dan nggak ngeluh-ngeluh, gimana mau bayar kayak gini? Oh, orang gaji juga segitu. Pada waktu itu gaji saya 2,8 loh. Hmm. Saya kan di sekolah ya, namanya sekolah segede. Wah, ternyata dibanding sama sekolah lain, ternyata sekolah saya tinggi loh gajinya. Pada ketawa saya bilang, pada waktu itu saya 2,8. Wah, ketawa. Kok ketawa saya bilang gitu. Wah, Bunda Ros waktu itu 2,8. Kami sekarang aja belum nyampe 2,8. Masya Allah. Ya, guru itu luar biasa pengorbanannya, pahlawan tanpa tanda jasa loh. Saya kira gaji saya segitu ternyata udah yang ya. Jadi pengennya lunas amanah nih, teman-teman ya. Mental perbaiki, frekuensinya diperbaiki. Bukankah ketika kita masuk ke dalam rumah, suasananya rapi, bersih, otak jadi adem, bisa berpikir. Sholatnya enak, tenang, ya kan? Lalu apa? Baju juga, ya. Baju juga mau sholat wangi-wangi, gitu. Perkataannya dijaga, pikirannya dijaga. Dulu saya kayak gitu, lunas, lunas, lunas. Tapi pikirannya tenang karena didahului dengan apa? Didahului dengan tempat tinggal yang rapi, bersih. Pikirannya eh, jernih. Jadi kalau rumah berantakan tuh bener-bener mempengaruhi loh teman-teman. Ngefek juga gitu. Efek tuh energinya, perkataan juga ya. Oke, sekarang saya masuk tip ke jodoh. Ada yang nggak ini? Jodoh, jodoh, jodoh. Ya, tadi lunas amanah sudah ya, saya kasih tipnya. Ujungnya cuma di situ, ya. Rezeki itu seperti mata orang memandang kita. Kalau orang lain nyaman sama kita, begitu juga rezeki, ya. Oke, terakhir nih saya kasih tip jodoh nih. Nanti kita buka pertanyaannya. Wah, betul banget. Jodoh itu teman-teman, ya. Jangan merasa dulu gitu, ya. Saya waktu itu, ah, siapa sih yang mau lihat saya? Gitu ya. Tapi saya pengen punya jodoh gitu. Tapi saya masih yang cuek gitu. Eh, pulang kerja sore-sore capek tidur, masih pakai baju kerja. Terus keringetan, bau asem, ya. Saya biarkan karena pikiran saya kan gak ada suami, tidur juga sendirian gitu. Itu yang saya lakukan loh, ya. Itu yang saya lakukan sebelum saya menikah. Yang kedua, ya, kan habis bercerai, terus saya mulai belajar frekuensi rezeki. Saya mulai cuek dengan penampilan. Karena gini, siapa juga yang mau lihat saya? Saya tidur di kamar sendirian. Nggak ada yang nggak ada yang mencium, nggak ada apa. Bau keringat ya udah biar aja, wajar aja gitu. Ternyata ketika saya belajar frekuensi rezeki, nggak begitu. Saya mulai tuh berdandan. Dalam tanda kutip ya, saya nggak pernah pakai menor-menor, enggak. Tuh. Artinya kebiasaan itu saya sudah rubah. Ya, mandi, eh, sisiran, mukanya dirawat, harum, bersih, terus mindset juga diperbaiki bahwa eh, semua sudah Allah pasang-pasangkan, laki-laki, perempuan, siang, malam sudah gitu. Tapi ternyata kenapa Allah tidak pasangkan saya dengan jodoh saya? Iya, karena saya nggak menjemput, ya kan? Dan saya juga belajar tentang ilmu-ilmu pernikahan, ya kan? Oh iya, pakai lipstick.
Tipis-tipis sih. Tentang pernikahan, mungkin pernikahan kemarin nggak bagus, gimana sih caranya? Oh, ada keriduan suami yang materinya partners, itu saya pelajari juga. Ya, frekuensi rezeki saya juga diperbaiki, rapi, bersih, wangi, gitu loh. Dalam kasih mindset juga bahwa pasti Allah takdirkan satu orang untuk saya, gitu. Ya, karena apa? Kan Allah bilang, aku sesuai hambaku, gitu. Waktu itu saya nggak berani bilang sama Allah bahwa pasti ada takdir jodoh saya, gitu ya. Nggak berani saya ngomong kayak gitu. Tapi setelah frekuensi saya naikkan levelnya, gitu kan, pasti orang lain memandang rezeki itu seperti mata orang lain memandang saya, ya. Saya nggak kegenitan, nggak saya tuh eh, kalau teman-teman tahu mungkin kalau yang di Bali itu lebih ke tomboy sih jadinya saya nggak pernah kegenitan. Saya pakai baju pakai apa saya nggak kegenitan nggak. Saya nggak suka berdandan nggak. Tapi memang dandannya seitu aja ya. Jadi itu saya rubah kebiasaan saya seperti itu saya rubah ya. Saya rubah dan semuanya eh, apa alhamdulillah juga ya nggak lama kok saya LOP Oktober November dipertemukan Desember menikah ya mindset perkataan ini ya hati-hati dengan ini ada orang-orang yang saya bilang nikah loh nikah tuh untuk gini-gini oh siapa yang mau sama saya Shh, nggak boleh saya bilang gitu ada nggak yang kayak gitu ya jemput jodoh itu dengan perkataan kita juga ya OTW jemput jodoh gitu aja ya rezekinya tuh jodohnya masih disiapkan sama sama Allah yang terbaik gitu jangan selalu bilang ah siapa yang mau sama saya ah saya mau udah segini ah saya mah gini enggak jangan ya kalau Allah mau takdirkan kita lalu kita menolak siapa sih yang mau sama saya udah segini saya punya anak segini enggak jangan ya itu hal-hal sepele tapi gitu nutup rezeki kita ya jadi saya selalu bilang bahwa eh, ada rezeki jodohku ya Allah yang engkau siapkan. Siap menjemputnya. Ah, seperti itu. Enak jadinya. Alhamdulillah dapat juga jodoh. Ya, seperti saya bilang bahwa eh, saya narik 4 tiket umroh untuk bulan Juni. Juni 2026. Ya, teman saya bilang, jangan ngomong dulu. Kalau nggak jadi, nanti malu. Loh, siapa yang nggak jadi? Saya bilang gitu. Saya tetap loh, LOP 4 tiket umroh saya Juni 2026, padahal waktu itu saya nggak punya uang. Tapi lagi-lagi, apa yang saya naikin frekuensinya? Frekuensi rezekinya dinaikkan. Mentalnya mental apa? Mental bisa, mental kaya, bisa mampu untuk membayar eh, tiket-tiket umroh ini, gitu kan? Dan energinya diperbaikan, diperbaiki dengan cara apa? Kan di sana itu cuma nunggu waktu sholat, bener nggak? Nah, bisa nggak di sini energi kita di apa di seperti itu? Energi kita diperbaiki di sini seperti energi di tanah suci. Jadi semua itu di permainan energi sebenarnya, ya kan? Permainan energi kita. Energinya adalah membawa kedua mertua saya dan suami saya ke tanah suci, gitu kan? Mental saya juga dikuatkan dengan cara apa? Bisa mindset saya juga dikuatkan bahwa Allah itu maha kaya dan Allah maha memampukan. Sehingga doanya, ya Allah mampukan aku dengan kekayaanmu. Ya Allah izinkan aku merasakan rezekimu yang tanpa batas. Yang ngebatasin siapa rezekinya? Kita. Pengennya umroh tapi uangnya dari mana? Langsung dibatasin sama Allah. Gitu ya. Maka doanya tuh minta sama Allah rezeki tanpa batas. Tapi frekuensi rezekinya dinaikkan. Perkataan, mindset, seperti itu. Ya. Oke, materinya kalau diterusin saya nggak kelar-kelar bisa sampai nanti buka puasa kita ya. Eh, mungkin ada pertanyaan saya kembalikan dulu ke Ustadz Solicen dulu ya. Seperti itu. Ah, memang frekuensi rezeki itu materi yang luar biasa. Saya juga suka banget dengan frekuensi rezeki. Tapi yang belajar dari Bunda Rus keren banget ya.
ternyata yang diambil benar harus justru dalam kehidupan sehari-hari ya, frekuensi mindset, mulai dari semua yang ada di diri kita, karena rezeki seperti jodoh gitu ya. Rezeki bisa jodoh, orang lain melihat kita, gitu. Tapi kita harus perbaiki diri semuanya, perbaiki diri itu semuanya ya, ya urusan apa yang ada di diri kita, keseharian kita, gitu semuanya ternyata ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda, ini sangat manfaat sekali tentunya dari 258 yang hadir, Insya Allah semuanya menaikkan frekuensi rezekinya. Kalau mereka semuanya berubah, Masya Allah. Oh, pahala orang-orang yang menyampaikan ini dan paling tinggi itu Pak Nasrullah ya. Pak Nasrullah yang sudah membuat jurus frekuensi rezeki, Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, silakan yang mau nanya-nanya, mau sharing-sharing, boleh silakan ya. Boleh kalau mau di raise hand juga boleh. Kalau mau langsung buka, mau angkat tangannya gini aja boleh, nggak bisa raise hand. Tapi syaratnya buka buka videonya ya. Oke, Bu Selviani, Masya Allah, keren. Ada Bu Selviani. Oke, Bu Selviani, oke nomor HP Bun. Siap, nomor HP udah banyak Bu Rosmah. Banyak sekali di-share. Kayaknya setiap kajian di-share terus nih beliau ya. Mungkin belum disimpan ya. Boleh tuliskan Bun, nomor handphonenya. Nanti kalau mau konsultasi atau mau nanya, kasih kode MRBox ya. Dari kajian MRBox Bun, gitu ya. Itu boleh ngobrol-ngobrol. Silakan teman-teman ada. Oke, di kolom chat kalau Bunda Ros ada yang mau yang perlu dijawab langsung boleh Bunda. Saya tanya-tanya juga, saya Oke, juga patut lihat deh. saya juga ngecek dulu ini. Ada yang perlu dijawab supaya jadi semua ya. Oke. Maksudnya satu persoalan buat menjawab semua yang hadir, gitu ya. Oke, ini saya bacakan yang udah ketemu nih. Bunda Boleh. ingin menaikkan frekuensi di saat harga barang naik, sementara uang terbatas. Untuk memenuhi apa yang direncanakan, mencari harga yang rendah. Bagaimana terkait jurus kerangkeng uang, lembah rojikin ini. Sampai lembah rojikin ini. Ya, Ya kan Bunda? keren ini, bagus. Insya Allah ini buat menjawab semua ya, antara antara menaikkan frekuensinya dengan kerangkeng uang gitu ya. Hmm. Sebenarnya kerangkeng uang itu bukan untuk yang seperti ini, bukan untuk frekuensi rezeki. Kerangkeng uang itu eh, barang apa yang kita butuhkan, yang itu yang kita beli. Yang nggak butuh kita nggak usah beli. Itu kerangkeng uang. Ya, Hmm. tapi ini gimana caranya di saat kebutuhan semua naik sementara uang terbatas? Gitu. Nah ini saya keren, saya suka kayak gini ya karena saya main di energi yang seperti ini juga Ustaz Saleh. Jadi eh, gimana caranya saya dalam keadaan, oh ya, tahun 2023 itu saya memutuskan freelance di sekolah saya, yang artinya ketika on call ataupun apa saja, saya baru mendapatkan uang dari sekolah ya. Jadi bukan, saya udah nggak menerima gaji dari 2023 karena saya freelance. Saya memutuskan untuk freelance karena eh, saya sedang menikmati perjalanan saya di Manet Rezeki, harus ke Sumbawa, harus ke Bima, harus ke sana, harus ke sini. Tidak memungkinkan saya untuk menjadi karyawan tetap di sekolah tersebut. Akhirnya saya memutuskan freelance. Dan semenjak freelance itu saya tidak punya gaji, slip gaji tidak punya, hanya sekedar kalau on call, kalau ada tamu dari luar Bali, dari luar negeri, itu saya menghandle. Baru disitulah ada rekapan-rekapan eh, eh, tanda tangan saya, pertemuan saya ke sekolah itu baru dihitung nanti per kedatangan saya. Jadi gaji saya per kedatangan baru dihitung berapa kali dalam sebulan ini dan saya mendapatkan itu, hak saya. Tapi ketika itu tahun 2025, akhir tahun 2025, saya memutuskan resign sama sekali, sudah resign dari sekolah. Ya, saya tidak punya gaji sama sekali. Artinya sebelum saya punya gaji pun, eh, saya sudah mengelola ini dan apalagi sekarang kondisinya saya dalam keadaan tidak punya pekerjaan tetap ya teman-teman. Saya tidak punya pekerjaan tetap sehingga saya sering bermain di kolam energi gitu kan. Everything in the universe is energy gitu ya. Nah, ini kan saya main juga tuh, main di energi uang juga gitu kan. Kan Pak Nas bilang everything in the universe is energy. Uang itu energi, uang itu material gitu. Kenapa kita nggak bisa tarik itu gitu? Nah, balik laginya ke frekuensi rezeki itu tadi. Saya bilang kalau mau belanja itu ya eh, coba belikan barang-barang yang harganya seumpamanya 1 liter, tapi setengah liter aja. Tapi dengan barang yang jangan minyak curah gitu ya. Kalau saya
mengaturnya seperti itu. Tetap yang saya belikan adalah mereknya yang saya nggak bisa nyebut merek lah ya. Yang penting nggak minyak curah gitu ya. Dan saya belikannya sesuai porsi yang saya dapatkan. Artinya saya memberikan tubuh saya ya hak dari tubuh saya mendapatkan makanan yang baik ya dan saya juga memberi anak-anak makanan yang baik itu frekuensi rezeki karena Allah sudah memberi rezeki yang baik kepada saya kenapa saya tidak memberikan hak tubuh saya mendapatkan energi yang baik tapi teman-teman kalau ngeluarin uang jangan pakai ngomel-ngomel merepet-merepet bawang mahal lah cabai mahal lah dari mana uangnya lah kan uangnya dari Allah. Allah seneng banget ketika rezeki yang dikasihkan ke kita itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk tubuh kita. Ya, jadi minta sama Allah kalau beli barang yang bagus tuh ya Allah, tubuh saya sehat. Kalau tubuh saya sehat, ibadah saya bisa maksimal kepadamu. Ya, mindset itu. Ya, mainnya di mindset, mainnya di energi. Energinya mental kaya tuh. Ya, oke, belanjanya ke tukang sayur sesuai yang dibelanjakan hari itu atau 2 hari. Nggak usah pakai nawar. Mas mau ikan berapa? 10.000 bayar. Udah, lupakan semuanya. Alhamdulillah ada uang yang bisa membantu saya. Jadi tuh hatinya tuh bukan uang itu nggak jadi beban. Kan selama ini kenapa kita di posisi yang uangnya terbatas tapi bahan kebutuhannya naik terus? Iya kan? Kenapa kita yang membatasi? Ya, energinya nggak nyampe sana. Energi kita energi merepet, merepet karena harga barang uangnya nggak ada. Padahal Allah sudah kasih rezeki yang luar biasa. Nikmati saja kalau memang pada hari itu bisa makan tahu tempe dengan hati yang riang gembira. Alhamdulillah daripada orang lain harus nyari dulu. Ya kalau ada kita udah dikasih nasi, beras ada, ya tahu tempe nikmati, enak banget. Ya Allah terima kasih. Tanpa harus saya menanam, nasi ini sudah ada. Kata Allah apa? Bersyukurlah, maka akan kutambah nikmat. Rasa syukurnya di mana? Ya, kalau uang terbatas itu coba dengan hal-hal yang seperti itu, maka seperti itu. Lalu banyak disyukuri, banyak disyukuri, banyak disyukuri. Ya, kita di titik yang cuma bisa merepet dengan kebijakan pemerintah. Sebenarnya eh, bukan kita yang nggak bisa dengan uang itu, tapi eh, bukan rezekinya yang sempit, tapi rasa syukurnya yang sedikit gitu. Cobalah untuk bersyukur sedikit, bersyukur lapang dadanya, syukur lagi lapang dadanya, syukur lagi lapang dadanya, dan alhamdulillah nanti bisa di titik teman-teman bisa seperti itu, gitu ya. Kalau saya cara saya seperti itu, Ustaz. Tidak yang uangnya terbatas, oh beli minyak gorengnya 1 liter, enggak tapi tetap dengan merek yang seperti itu. Saya cukupkan belanja di seperti itu, lalu saya syukuri. Besoknya ada lagi. Ini salah satunya contoh ketika anak saya, Bu, mau mau jajan dong, Bu, ke Indomaret gitu. Oke, saya bawa ke Indomaret. Saya mikirnya namanya jajan. Paling juga 20.000, 30.000 gitu pikiran saya. Begitu nyampe Indomaret gitu. Hah? 100.000. Ah, ya udahlah, saya kan harus memuliakan dia juga gitu kan. Ya dek bayar. Aduh bu kok 100.000 maaf ya bu. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa dek. Beli, beli, beli. Saya bilang gitu. Hatinya tuh lapang keluarin uang gitu. Ketika hati kita lapang, senang ngeluarin uang, uang pun senang balik lagi ke kita. Itu kunci. Ya, dan alhamdulillah selalu saya bilang nih waktu bayar ke kasir, ya Allah, nih saya memuliakan anak saya 100.000 nih ya Allah. Saya yakin ada lagi nih uangnya. Dan itu tuh benar-benar ada. Dibalikin lagi sama Allah. Ya, makanya ketika ada uang pengeluaran itu jangan repet. Bilang sama Allah. Nah, alhamdulillah ada uang yang bisa bantu saya membelanjakan, memuliakan keluarga saya dengan belanjaan-belanjaan seperti ini. Enak. Itu. Gitu ya. Ustaz, silakan. Seperti itu kalau Oke, saya. siap. Keren-keren ya. Intinya semuanya harus positif. Positif energi, kolam energi kita harus yang positif aja. Karena energi kan ada yang positif, ada yang nggak positif gitu kan. Maka energi kita jagain supaya muncul terus yang positif. Ya, ini ada yang pertanyaan banyak sekali nih frekuensi kesehatan, jodoh kalau untuk anak, seperti lagi tadi. Kalau
kalau orang mandang kita orang yang banyak duitnya sehingga orang datang sering minta-minta minjem-minjem gitu. Tuh. Nah, fraksi frekuensi tertentu gimana nih, benar nih? Ini saya rangkum nih. Oh, Gimana nih iya, iya. menjaga frekuensi Ya, ini? memang memang itu yang membuat saya didatengin banyak orang untuk pinjem uang, Ustaz. Karena saya nggak punya uang pun saya diem, saya tersenyum gitu. Untuk apa keluar-keluar? Oh, saya nggak punya uang, saya punya. Emang orang lain bisa bantu kita? Kan nggak? Saking diemnya saya dan saking bahagianya saya, kan uang itu nggak pernah apa ya? eh, Lama-lama kosongnya. Sehari besok udah ada lagi. Saya sampai meyakini itu gitu. Nah kalau teman-teman dari mana pengen belanjain, entar dari mana uangnya datangnya lagi, entar dari mana uang datangnya lagi, siapa yang mau ngasih uang? Percaya sama saya, uangnya nggak akan terus-terusan mengalir ya. Uang itu energinya mengalir. Jadi alirkan. Kalau mau dapat aliran lagi, alirkan dulu yang ini, baru nanti dapat lagi aliran yang lain gitu. Ya, saya tuh alhamdulillah lagi belajar tentang frekuensi energi. Frekuensi energi itu aja Ustaz. Ya, ternyata kalau dikulik di lebih dalam lagi, wah ternyata ya dan alhamdulillah nih pada posisi saya sudah belajar energi ini sudah sekitar 4 bulanan ya. Frekuensinya udah dari dulu. Dan itu saya lagi belajar energi uang tuh, ya alhamdulillah tiap hari tuh transferannya datang. Kemarin saya sama teman-teman lagi nengok teman-teman saya bilang, hah gitu, apa benar Ros ada yang transfer saya gitu. Jadi ya harus terus belajar, harus terus belajar. Nggak bisa sekarang belajar, hmm, besok nggak mau belajar nggak bisa juga, karena energi itu harus diasah. Ya, jadi teman-teman ini ada ruang mengasah energi yaitu MR Box sama siapapun CTMR-nya insya Allah materinya tetap bagus. Kalau saya tuh lebih sharing kepada apa yang sudah saya lakukan gitu. Apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup saya, apa yang sudah pernah saya hadapi, udah. Nah, itu yang saya sharingkan gitu. Dan itu insya Allah luar biasa dalam Ya, hidup saya sekarang. Ya, dan saya juga kemarin LOP 4 tiket itu, Ustaz. 4 tiket umroh untuk Juni 2026 ini. Ya, 4 tiket yang saya waktu itu bilang. Dan alhamdulillah tinggal 1 tiket lagi, itu 50% lagi. Udah bisa lunas. 3 tiket sudah alhamdulillah. Tinggal 1 tiket lagi, itu sisa sekitar 15 juta lagi pelunasannya untuk 4 tiket. tiket. Gitu. Itu Ah, semuanya pakai energi nariknya. Kalau pakai logika nggak, saya nggak bisa. Gitu. ya. Logika juga energi, cuma energi rendah gitu ya. Iya. Baik, teman-teman semuanya, kalau diturutin memang banyak sekali waktu yang kita butuhkan dan ini bulan Ramadan, di samping kita ngaji, insya Allah ini berpahala juga teman-teman semuanya. Ini ada lipatan lipatan pahala juga keren banget ini dengan kita ngaji hari ini ya. Dan pertanyaan masih banyak muncul, namun mohon maaf belum bisa dijawab dengan selengkap-lengkapnya ya. Namun tadi ada yang pertanyaan gelitik ini ya, gelitik. Bagaimana Bun kalau kita pakai pakaian bekas bapak kita gitu ya? Kan banyak kan orang meninggal dunia, dia udah habis, dia meninggal tuh. Oh ini pakaian dibongkar tuh, ya saya mau ambil gitu kan. Tak ada kebanggaan tuh pakai punya bapak atau punya ibu gitu. Atau sebaliknya ke anak gitu. Ini gimana Bun yang kayak gitu nih? Menurut Satu lagi penting ya nggak Ustadz sih? ya, Iya, tentang baju nih. Saya suka tentang baju nih. Tentang baju ini saya suka sekali. eh, Satu, banyak ya sekarang outlet thriftif itu ya, baju-baju bekas gitu ya. Sebelum ke yang almarhumah itu, saya tidak pernah mau beli yang namanya baju bekas. Sekeren apapun dia, sebranded apapun dia, tetap di pandangan saya bekas. Ya, bekas. Saya nggak pernah. Ya, saya lebih baik beli baju sesuai dengan kapasitas uang saya, tapi itu baru energinya beda. Ya. Dan yang kedua untuk tetap baju-baju dibongkar almarhumah sumbangkan saja kepada saya sih dalam tanda kutip duafa ya. Kalau sumbangan jangan kita nyumbang nih satu lagi saya belajarnya jangan nyumbang ke panti asuhan seolah-olah kalau nggak
kalau kita udah nggak suka dengan baju itu, oh ada panti asuhan yang nampung gitu ya. Kan ada tukang gerobak sampah, ada yang itu kan masih mau menerima baju-baju yang seperti itu dari yang sudah meninggal atau apa disedekahkan dengan mereka gitu. Kalau saya lebih, saya sudah menstop menstop gerakan mengumpulkan baju layak pakai yang disumbangkan ke panti asuhan. Saya sudah stop. Mereka bukan tempat sampah, ya. Kalau mau ya belikan baju baru, atau baju baju bekas kita jual, lalu uangnya dibelikan ke baju baru ke anak yatim, itu lebih bagus. Tapi kalau untuk baju-baju bekas yang kita pakai atau apa, banyak kok tukang sampah, ya kan, atau tukang itu apa yang gerobak duafa, masih banyak yang membutuhkan baju itu gitu. Nah, itu lebih baik dialirkan ke sana lah untuk lebih bermanfaat, dan almarhumah juga apa namanya dapat pahala jariah kalau dipakai seperti itu. Kalau saya secara pribadi tidak pernah pakai baju bekas siapapun gitu. Ya, Ya, siap. energinya beda. Ya, lebih baik saya beli tapi itu baru gitu, Ustaz. Ya. Yang Ya, mau nomor HP saya silakan Ustadz Solicen. oke, siap. Boleh, boleh, boleh. Apa, Bun? Jadi nanti donasi dulu ya Ustaz. Iya, donasi. Oke, donasinya saya tulis dulu nomor rekeningnya dulu ya. Teman-teman yang nggak ingat nomor rekeningnya nih. 05 905 ya. 0040 BSI. Oke. Ya, sama rezeki ya. Magnet rezeki. Oke, nanti saya share ke dibayar ya. Lo teman-teman semuanya boleh ya, untuk kajian kita ini free, murni free ya, teman semuanya. Sekali lagi, infak sedekah ini bukan sebagai sebagai transaksi kita ikut kajian terus sedekah, bukan ya. Ini adalah wasilah kita belajar ilmu, lalu support lah ML Box yang sudah menyelenggarakan ilmu ini, juga berbagi ke banyak orang untuk bisa memberi manfaat seluas-luasnya. Ini masih ada juga nih Bu Sri Wahyuni ya. Kenapa Bu Sri Wahyuni? Ada apa? Urgen kah? Ya, Oke, boleh boleh deh coba. satu lagi. Silakan, silakan, Bu Sri. Bu Rosma siap nih. Ustadz, Ya, siap. Bunda Ros terakhir teringat sedikit. Boleh, Terima boleh. kasih banyak Bunda Ros atas ilmunya yang sangat dahsyat tadi. Eh, s- Kalau seandainya kita ini ada saudara gitu ya Bunda, kemudian kita pengen meminta kepada saudara kita, kebetulan mungkin beliau itu mampu gitu. Nah, apakah frekuensinya itu boleh ya tuh Bunda? Misalnya, pengen deh bajunya gitu. Nah, berarti kan kita minta sama dia gitu kan? Dan dia mau dan dia tuh mau ngasih gitu. Nah, apakah frekuensi itu akan mempengaruhi rezeki kita atau bagaimana Bunda? Iya, kan kita minta. Oh gitu ya. Kan kita minta. Nanti Ya, kalau Kak. Kita membackup diri kita jangan sampai minta, Bu. Apalagi baju. Kalau bisa sih baju yang kita kenakan tuh itu tuh senyamannya, energinya adalah baru. Saya dari dulu sama ibu saya selalu belikan baju baru, nggak boleh pakai bekas kakak gitu. Jadi mindset saya, oh nggak boleh ya pakai baju bekas gitu. Dan ternyata ketika main frekuensi itu kan energinya beda banget. Pakai baju baru, beli sendiri dengan baju bekas orang walaupun itu branded gitu. Ya, cobalah jangan berpikir minta. Karena minta itu nanti energinya nggak bagus gitu. Ya, apalagi Walaupun itu mintanya sudah sama orang kaya gitu. Ah, kan dia kaya, nggak apa-apa gitu. Jangan minta aja sama Allah. Ya Allah, belikan saya baju baru dong ya Allah gitu. Untuk memuliakan engkau dan memuliakan orang-orang gitu. Insya Allah dikasih. walaupun ya terima kasih. oke. Mainnya Ya, energi. Wah, tambah banyak. Saya serahin sama Ustaz Sulecen. wah ini Oke, banyak ini, Masya ini. Allah. Oke, Mbak J yang mahasiswa. Boleh Mbak J yang mahasiswa. Silakan Mbak J yang mahasiswa. Kenapa Mbak J yang mahasiswa nih? Boleh Mbak J? Udah dong. Oke, silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunda. Boleh. Eh, Kalau kita Bunda memakai baju yang Maju lagi. robek atau bolong gitu Bunda, dijahit-jahit terus,
atau misalkan nggak tahu Bunda kalau itu bolong gitu ya, itu menarik energi negatif apa enggak Bunda? Kalau Gimana sih kita Bunda? posisinya nggak tahu itu bolong kan nggak apa-apa, namanya nggak tahu. Tapi udah tahu bolong kita pakai, nah itu yang nggak bagus. Siap, siap, siap. Oke, Gitu. Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Namanya hukumnya nggak tahu kan nggak apa-apa. Kalau udah tahu itu bolong terus kita pakai lagi, oh, energinya nggak bagus. oke. Masih pakaian juga ya, Bu Mei. Bu Mei, silakan Bu Tuh. Mei. Oke, ya Bu Mei, terakhir Bu Mei. Habis ini stop Satu ya. lagi. Dong frekuensinya tinggi. Silakan Bu Mei. Halo Bu Mei, ada? Ayo, udah jam 7 Assalamualaikum. nih. Ya, Belum bersuara Bu Mei. malam. Ya, saya izin afkam ya. Ya, silakan. Ya, Silakan. Ya, mengenai baju bekas. Kalau misalkan sudah terlanjur dikasih, dipakai sama misalkan saudara atau kakak ipar dan baju itu masih bagus, itu gimana Bunda? Apakah diberhentikan, sudah dipakai lagi atau bagaimana? Terus misalkan kan kalau ngasih banyak, terus dikasih ke orang-orang lain, itu gimana Bunda? Terima kasih. kalau saya itu, saya nggak bicara orang lain ya. Saya juga sama, suka dikasih baju sama orang lain gitu. Dan itu bagus. Saya memilih untuk mengalirkan kalau saya gitu. Kalau saya tetap saya menjaga energi saya. Kalau saya kan tergantung teman-teman kan nggak minta itu kan dikasih itu oke nggak apa-apa kalau mau memang itu mau dikasih mau dipakai juga nggak apa-apa gitu. Saya juga banyak dikasih-kasih orang tapi yang baru saya pakai gitu. Oh, padahal itu branded itu mahal si Sesa bagus gitu kan tetap saya nggak pakai kalau saya pribadi saya karena Ya. dari awal prinsipnya adalah mainnya di kolam energi gitu. Jadi oh karena ini dikasih dan ini bagus saya pakai gitu enggak juga gitu ya jadi saya menjaga prinsip itu sih gitu Afan, kalau sudah terlanjur dipakai, bagaimana Bunda? ya nggak apa-apa kan kemarin nggak tahu pakai Oh aja ya, seperti sekarang sudah tahu aja ya Bunda ya. iya coba deh main di nanti kalau ada kesempatan lagi saya mau bikin tentang eh, energinya ya energinya tuh energi uang energi wah semua saya pelajari jadi nanti insya Allah kalau lain kesempatan kita belajar tentang energi nih Ngomongin energi baju. uang Nah, apalagi tuh saya lagi seneng main di energinya uang gitu oke, 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 oke. Oke, terima ya kasih Bunda Oke, pencerahannya. ya terima kasih semuanya ya, Bapak Ibu ya sekalian. Jam 7 nih, Masya Allah. Ini kajian paling lama nih jam 7 ini ya. Yang dibahas baju, oke ya. Juga lain-lainnya ya, teman-teman semuanya. Masih baik, teman-teman semuanya terima kasih ya atas responnya, atas segala sesuatunya. Insya Allah, memang memperbaiki diri itu nggak ada habis-habisnya, teman semuanya. Karena manusia itu pendosa, manusia tempat salah dan lupa, manusia hilap, manusia pengeluh, manusia sih bermacam-macam energi yang nggak baik. Nah, maka memperbaiki kita nggak cukup sekali, nggak cukup hari ini, terus kita berbenah. Urusan pakaian kah, urusan pikiran, urusan semuanya. Maka ilmu MR hadir bukan untuk apa-apa, untuk memperbaiki diri kita. Sekali lagi, ilmu MR hadir kalau kemarin di kelasnya siapa kemarin teman-teman? Kalau kemarin eh, ilmu hadir, ilmu MR itu untuk memperbaiki apa sih kemarin ya namanya? Sebentar. Jadi sekali lagi, ilmu yang hadir untuk memperbaiki diri kita ya. Untuk memperbaiki diri kita agar diri kita semakin baik. Semakin baik, semakin dahsyat. Nah, Emar Hadir itu pun demikian. Emar Hading, nah kemarin Bunda Vanda. Nah, Bunda Vanda kemarin kita membahas tentang tazkiyatun nafs, ya kan? Tentang hati. Nah, ilmu Emar Hadir untuk memperbaiki hati kita. Nah, secara keseluruhan, ilmu Emar Hadir untuk memperbaiki frekuensi kita. Berarti secara total, ilmu Emar Hadir untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita ingin lebih baik. Semuanya, kalau misalnya. Maka nggak cukup sekali. Kalau hadir hari ini hadir, besok hadir lagi. Besok hadir lagi. Besok hadir lagi. Terus, Kak, saya hadir terus. Kenapa? Karena saya ingin banget tuh. Dapat perbaikan-perbaikan. Oh, iya, ya. Oh, iya, ya. Oh, iya. Saya dapat banyak tuh. Teman. Nah, prakteknya mudah. Ya, prakteknya nggak mudah. Tapi sekali lagi, diingatkan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih ya, Barakallah. Mungkin Bunda kata-kata penutup Bunda, closingnya. waduh closing statement ya Ya Syuk. dong. Bagus ya oke terima kasih penutup dari saya teman-teman jangan pernah berhenti belajar karena rezeki itu apalagi uang ya uang itu sifatnya mengalir
Ya, kalau tertahan sama teman-teman berarti teman-teman tidak akan dapat aliran lagi. Ya, sifatnya rezeki ada mengalir. Kalau teman-teman alirkan lagi, insya Allah terus mengalir seperti itu. Ya, wah banyak yang minta nomor HP saya. Silakan ke Ustadz Solicen nomor HP-nya. Ya, silakan. Nanti masuk ke kelas saya, silakan ya. Jadi kalau saya belajar tentang energi bahwa ketika energi itu kita alirkan, apalagi yang negatif kita alirkan, kita masukkan yang positif itu, apalagi uang itu sifatnya kayak air, mengalir terus. Kalau teman-teman tahan, dia akan nggak akan mengalir. Ya, kalau mau dapat aliran, alirkan dulu yang ini, alirkan lagi yang seperti itu ya. Jangan kepada uang itu kita jadi beban. Bebannya apa? Beban uang tuh gini. Oh, ya saya mau belanja, kebutuhan naik, uangnya segini. Nah, itu uang jadi beban. Tapi eh, uang itu adalah menjadi jalan kita untuk memuliakan diri kita dan orang lain. Ya, maka mengeluarkan uang itu harusnya dengan perasaan senang, gembira, gitu. Nanti uang akan datang lagi kepada kita dengan perasaan yang suka, rela, ya kembali lagi kepada kita, ya bersama teman-temannya. Tapi kalau kita menjadikan uang itu beban, ya uang lagi. Mah, besok harus bayar buku, ya uang lagi. Mah, besok ada pertemuan ini, harus bayar ini, ya uang lagi. Nah, itu berarti kita menjadikan uang itu menjadi beban. Ya, kalau selama uang itu menjadi beban, teman-teman tidak akan pernah mendapatkan alirannya. Rasakan dulu kalau em, uang itu adalah menjadi penolong kita, gitu ya. Itu statement dari saya. Yang mau minta nomor HP-nya boleh ke Ustadz Solicen dulu, nanti dikirim nomornya katanya tuh nomornya Ustadz Solicen di situ ya. Dan lain kesempatan saya pengen em, berbicara lagi tentang energi. Nanti spesifikasinya adalah energi uang, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Iya, tetap kok saya pakai ilmu manet rezeki, walaupun bicaranya energinya energi uang, yang saya pakai ilmu manet rezeki, gitu ya. Nantikan saja flyer saya berikutnya, teman-teman nanti Iya. bisa belajar lagi tentang energi uang. Ini saya pakai banget energi uang, dan grup-grup saya pakai juga ilmu energi uang, dan uangnya mengalir terus, gitu. Masih di bulan Ramadan Bunda ya. Iya, bentar lagi lebaran tuh. Ya, makanya masih Wah, bulan Ramadan ya, dari uangnya ya, ya. iya siap-siap. Nanti saya coba cek yang kosong. Nanti kita Ya. belajar ya Oke, tentang teman-teman energi semuanya. uang. Berkah berkah untuk semuanya ya, karena semua indah energi dan semua bisa dipelajari. Yang penting kita mau belajar dan mau praktek. Insyaallah ya. Terima kasih sudah hadir. Berarti Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh belajar. Hadir lagi, berarti Bapak Ibu sekalian mau praktek. Karena kalau belajar sekali terus nggak datang lagi, nah itu mungkin apa sih gitu ya. Akhirnya kita abaikan. Dan semuanya terima kasih untuk Bunda Ros, bil khusus juga semua yang hadir. Sebelum saya akhiri, ini ada info-info yaitu kegiatan. Oh ya, ini kemarin yang Pak Mas Rukan dan tim Aceh ada di Itu, Dek. berbagi Banyak, rezeki Dek. di sana ya. Ada lagi. Oke, ini MR Buli. Kemasannya memang kemasan biasa ya. Ini di daerah Aceh Tamiang. Pas menjelang puasa sampai buka puasa. Bayangkan mereka berada di istananya seperti itu ya. Soalnya ya. Dan kita yang belum punya rumah, bersyukur deh ya. Walaupun belum punya rumah, tapi lihat tuh, mereka ada di tingkat pengungsian. Oke, selanjutnya ini keadaan Pak Buka Maher. puasa paling mahal, Masya Allah. Paling nikmat, paling mahal nih buka puasa. Biar Masya kita Allah. tarik ya energinya ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Arif Bar, Masya Allah, Agus. Oh, keren. Apalagi buka puasa habis tawaf, apalagi yang lebih hebat dari ini. Lebih Kita nikmat. di Mekah. Ya, ini Buka sengaja saya puasa tayangkan habis untuk tawaf. menarik teman-teman Masya yang Allah. udah Nikmat. rindu banget dengan betul ya. Terakhir, teman-teman saya, ini ada flyer-flyer Safari Ramadan Magnet Ceki. Oke, saya share satu persatu ya. 27 Februari nanti di mana nih? Serpong. Oke. Lalu tanggal 28 Februari di Medan. Oke, Masya Allah ya. Lalu tanggal 1 Maret di Cikarang, Bekasi. Tanggal 3 Maret di mana nih? Seraton di Makassar. Oke ya.
Lalu tanggal 4 Maret di Kendari. Oke, tanggal 6 Maret di Surabaya, teman-teman semuanya. Jawa Timur, balik di dekat Surabaya. Lalu di Yogyakarta 7 Maretnya. Tanggal 8 Maret di Bandung. Dan terakhir tanggal 10 Maret di Pekanbaru. Teman-teman semua silakan hubungi teman-teman Sista MR yang terdekat untuk bisa hadir di sana ya. Dari Sumatera adanya di Medan dan Pekanbaru. Lampung dari kemana? Dari Tangerang, dari Bekasi ya. Yang ini kok 9 hari, yang satunya buka puasa bersama di MRC Depok ya. Teman-teman semuanya, ini info ini saya sampaikan mulai hari ini sampai seterusnya untuk teman-teman bisa ikut bergabung. Baik, terima kasih. Ini sekali lagi rekening ML Box di sini atau boleh juga ke QRIS ya. QRISnya ini silakan di screenshot teman-teman semuanya. Boleh nanti memudahkan teman-teman semua untuk berdonasi di ML Box. Ya, penyalurannya untuk saat ini sedang fokus ke takjil-takjil juga termasuk ke bantuan bencana. Baik ya, terakhir kita simak video ini dan sebelumnya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, biar ada suaranya, saya keluarkan dulu ya. Saya setting ininya, unmute timer set. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bunda Bunda Ros. Ros, sosial Terima kasih solusi Bunda atas ilmunya luar biasa das. Dasar. Sehat-sehat ya Bunda Ros. Ya, terima kasih doanya ya Kami teman-teman senang di kami tes ya. senang. Tunggu nanti Makasih Bunda materi saya Ros. berikutnya ya. Sehat Energi selalu. uang, insya Allah Kasih buat Bunda, lebaran, narik uang buat lebaran ya. Siap insya Allah Bunda. banyak puasanya Bunda. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Kasih Solicen Bunda. ilmunya. Luar biasa ya. Terima kasih semuanya. Kasih Bunda. Terima kasih Pak Gabung dong Solicen Bunda. ilmunya. Sehat-sehat selalu. Tidak bahagia pakai baju selalu, dasar lobek-lobek lagi. dan berlimpah. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Mulai sekarang pakainya lagi. Di antara doa dan rasa, ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah.
Baitullah ku temukan segalanya, menuju rumahmu ya Allah. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Yuk kita tutup dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi esok di hari Ahad bersama Aiden, insya Allah ya. Baik, Mbak Yuni masih hadir. Silakan Mbak Yuni di close, Mbak Yuni, kegiatan kita. Oke, makasih Mbak Yuni.